Monggo, sebelum kita berbudidaya, alangkah baiknya tanah kita, lahan kita untuk disehatkan dulu dengan penambahan pupuk kandang juga hanya 6 karung. 6 karung. Yeah. Jadi memang dari lahan itu memang sangat hati-hati nih Pak. Hati-hati dengan pemberian dolomit yang menurut saya itu cukup mendominasi karena sampai 2,2 ton ya Pak ya. Iya. Terus setelah itu Pak, setelah diberikan pupuk itu kan kemudian ditutup, kemudian disiram menggunakan dekomposer yang tadi sudah disebutkan. Untuk proses penanaman apakah bisa langsung ditanami atau ada proses pendiaman Pak? Diamkan dulu lah untuk keamanannya ya. Sebenarnya mudah-mudahan sudah aman, tapi kita tetap mantepnya tetap didiamkan ya. Saya diamkan 20 hari Mas. 20 hari, sekitar 20 hari baru dilakukan proses penanaman. Iya. Oke Pak Supy, jadi kalau sebenarnya ada banyak hal yang menarik yang ingin saya kupas Pak Supy, karena tadi melihat dari pemberian pupuk itu menurut saya sangat minim, hanya mengandalkan fosfat dengan pupuk kandang yang dosisnya juga hanya sedikit yang di dalam. Iya, tapi kalau melihat dari kondisi tanaman, ini kan seperti bukan tanaman yang kekurangan pupuk, tapi tanaman yang sehat atau dengan normal seperti itu. Cara pemenuhan nutrisi itu gimana Pak? Untuk nutrisi, di samping tadi ya yang saya sudah masukkan di bedengan, vertipos dan sedikit pupuk kandang tadi, itu saya ada lubang pupuk di antara tanaman ya, yang tengah-tengah itu saya lubangi, terus di situ saya buat gudang. Dianggap saya buat gudang pupuk. Di situ saya masukkan pupuk kandang juga. Karena yang di dalam itu masih kurang, saya masih kurang karena saya juga masih membutuhkan harus ada pupuk kandang di situ. Tapi pupuk kandang yang saya masukkan di lubang tanam itu saya peram dulu, karena di situ tidak cuma pupuk kandang, saya menambahkan ada pupuk kandang, ada dolomit lagi di situ, ada sekam dan juga fosfat lagi. Terus setelah kita campur baru kita gembur lagi dengan M21 lagi, baru kita tutup pakai apalah untuk yang penting bisa memproses pupuk kandang dan pupuk tadi yang dimasukkan di situ. Berarti itu tadi difermentasikan ya Pak ya, diperam itu dalam bentuk padat. Dalam bentuk dengan padat, mencampur tadi ada pupuk kandang, kemudian ada dolomitnya, kemudian ada fosfatnya, kemudian ada sama sekam. Itu dijadikan satu. Jadi satu. Kemudian disiram lagi menggunakan dekomposer. Dekomposer, kemudian setelah itu baru ditutup. Ditutup rapat, setelah itu diaplikasikan ke lubang susulan itu Pak. Cara aplikasinya itu berapa hari setelah tanam atau gimana? Setelah tanaman kita memasuki umur 35 hari, itu kan untuk bocoran dari awal ya tadi belum disampaikan, cuman sampai maksimal sampai 35 hari itu saja. Kalau memang situ sudah cukup, 1 atau 2 kali lah di situ kalau sudah cukup. Setelah umur 35 hari ke atas, saya memang tidak memberikan pupuk di lubang tanam. 35 hari itu sudah ada lubang pupuk dan sudah diconjol itu Mas. Jadi sudah siap untuk tadi pupuk kandang dan sebagainya, itu juga sudah siap selama 35 hari. Harapan saya 35 hari itu pupuk itu sudah sambil dimasukkan di lubang tanah. Kalau nanti menjelang dia itu mecah pang dan sebagainya, akar sudah sebelum sampai situ itu, walaupun kita sudah fermentasi di tempat lain ya, tapi harapan saya dia biar menyatu dulu dengan tanah, biar secara dia sudah jadi dulu di tanah, baru bisa diserap tanaman. Oke, berarti sekitar 35 hari ya Pak? 35 hari sudah mulai dimasukkan. Oke, saya tarik ke belakang lagi Pak. Tadi kan sudah diberi mulsa, kemudian itu bisa, tadi kan didiamkan sekitar 20 hari. Di lubang tanam, itu perlu penambahan bahan atau bisa langsung ditanami atau gimana? Untuk tanaman yang sekarang Mas Egi, saya karena penasaran juga dengan mycorrhiza ya. Sebenarnya mycorrhiza itu kalau di tanaman itu pengaruhnya seperti apa gitu. Ya daripada penasaran saya nambahkan itu. Saya nambahkan itu. Sebelum sambil kita tanam, kita menambahkan mycorrhiza di situ Mas. Kira-kira per tanaman itu berapa, atau dari 6.500 ini habis berapa kilo atau gimana Pak? Saya tidak bisa ngira-ngira waktu itu karena yang sedikit-sedikit kok, cuman
tapi habisnya juga banyak ini. Habisnya banyak, sekitar 12 kilo. 12 kilo. Iya, 12 kilo. Untuk 6.500 Iya, lubang tanam habis sekitar 12 kilo. Berarti hanya Mycorrhiza itu yang dimasukkan, Pak? Enggak, ada yang lain. Di situ saya ngasih HSP dari tawon itu. HSP dulu dari tawon, yang di situ ada kandungannya humik ya. Humik asid di situ, biar nanti harapan saya membantu juga, membantu untuk penyerapan pupuk di situ. Humik asid, HSP itu, terus tadi tak kocor lagi Mas Ayat sebelum tanam. Sebelum tanam saya kocor lagi dengan dekomposer lagi. Saya kocor, 1 minggu kemudian baru saya tanami. Sambil memasukkan Mycorrhiza itu. Mycorrhiza, kemudian yang tadi HSP itu juga. Iya. Tadi itu bisa langsung ditanam. Setelah proses penanaman, Pak, tadi kan juga belum menyinggung masalah pengkocoran atau pemupukan susulan itu. Kalau boleh tahu ini diberikan berapa kali, kemudian intervalnya berapa, pupuk yang digunakan apa saja? Saat kocoran pertama itu kita lihat dulu ya perkembangan tanaman. Kalau misalkan kok tanaman itu sudah siap dengan dia itu memunculkan calon-calon tunas mungkin ya, atau mungkin sudah ada perkembangan pupus itu ya. Nah, itu sudah menampakkan kalau akar itu sudah gerak, baru kita kasih pupuk yang kocoran itu. Kalau boleh tahu Pak, pupuknya apa saja Pak? Saya pakai Ultradap Mas. Saya barengkan dengan Power Soil seperti itu. Kalau boleh tahu dosisnya berapa? Dari 6.500 batang, karena saya di sini karena masih kecil ya, saya juga hati-hati juga karena sifatnya bukan memberikan nutrisi yang penuh untuk tanaman sampai besar, enggak, cuman harapan saya cuman memancing aja, pancingan akar aja ya. Itu cuman 4 kilo. 4 kilo untuk 6.500 di kocor pertama. Di kocor pertama. 4 kilo itu saya buat kalau pertama sedikit-sedikit ya, habis 4 drum. Jadi 4 drum kali 200 800 liter. Jadi 4 kilo tak jadikan 800 liter. Jadi ya tidak pekat ya. Kemudian asam umatnya atau Power Soilnya ini? Nah, barengkan sekalian sambil ngotor. Dosisnya? Saya pakai 1 kilo. 1 kilo berarti tadi 4 kilo Ultradap dan 1 kilo Power Soil itu dicampurkan jadi satu, sekitar 800 liter air. 800 liter air dan cukup untuk sekitar 6.500 batang tanaman. Dilakukan 2 kali ya Pak? Yang pertama itu, terus yang kedua saya tambah dosisnya karena memang sudah ada perkembangan, itu selang 10 hari kemudian saya kocor lagi, saya tambahi jadi 6 kilo lagi. Dosisnya yang agak dinaikkan, tapi komposisinya masih sama. Masih sama. Soil dengan itu ya Pak? Masih sama. Ya. Oke Pak Supri, jadi kalau menurut saya pembahasan kali ini mengenai penyiapan lahan untuk menghindari dari serangan tingkat kelayuan, baik itu jamur ataupun bakteri. Tadi sudah disampaikan yang pertama adalah kuncinya itu pH tanah. Ketika pH tanah itu optimal, insya Allah hal-hal seperti itu akan menjauh. Kemudian yang kedua adalah penambahan mikroorganisme, contohnya tadi juga menambahkan dekomposer, dan harapannya dengan penambahan bahan organik juga mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu juga dapat berkembang. Harapannya. Kemudian juga menambahkan tadi agensi hayati, tadi juga menggunakan Mycorrhiza. Mycorrhiza juga digunakan pas di lubang tanam. Dengan cara itu sudah mewakili atau pemilihan benih juga ada pengaruhnya Pak? Oh iya, ya itu mestinya gitu ya. Jadi kalau saya sudah menyiapkan lahan yang sesuai harapan saya yang aman dari layu bakteri maupun layu fusarium itu kan kalau tapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus selektif untuk memilih benih ya, yang dianggap benih itu ya walaupun kita sudah siapkan lahan tapi kita harus hati-hati juga dengan pemilihan benih karena mungkin dari beberapa benih itu ya mungkin ada yang tingkat ketahanan itu masih beda ya. Jadi untuk kali ini saya memang menanam 4 varietas. 4 varietas sekaligus dengan satu yang saya tanam absolut dan 3 varietas yang lain. Nah, nanti harapan saya karena saya juga mengikuti konten panjenengan itu untuk absolut itu saya juga penasaran karena ya, yang pernah dibahas bahwa absolut itu tahan dengan layu bakteri maupun layu fusarium. Nah, kebetulan di lahan saya ini kan endemik sekali dengan yang 2 itu. Ya walaupun
sudah saya perlakukan seperti itu. Harapannya ya kita sudah dari dasar sudah kita siapkan, bibit juga sudah saya memilih yang mudah-mudahan itu sesuai dengan harapan saya bahwa Absolut itu sebagai pilihan untuk masuk ke lahan yang endemik di situ dianggap. Yang di sini endemik virus juga tidak Pak? Iya, ini kan ada beberapa variasi tanaman memang karena sesuai apa yang disampaikan panjenengan waktu itu di bibit Absolut, yang itu kan sudah mulai yang sudah itu beberapa kali sudah petik ya. Dan itu juga sudah banyak virus kuningnya yang di situ. Nah, karena keterangannya Absolut itu tahan dengan kuning, nah kita tes saja. Memang yang sebelah sana yang berdampingan dengan cabai yang sudah panen, saya sengaja tak tanam ini Absolut itu. Untuk menguji? Untuk sekalian. Jadi menguji kesaktiannya Absolut itu sampai lebih mana, biar terbukti gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Mas Yadi, dari sampai umur 55 hari setelah tanam ini belum satu pun yang kena. Ya mudah-mudahan nanti sampai panen ya aman. Terus untuk yang 3 varietas lain saya tanam, tak anggap ini yang aman karena jauh dari yang cabai tetangga yang sudah panen itu. Tapi ada yang kena? Ada, ya non-prosentasenya tidak banyak tapi ada yang kena. Gitu. Jadi, tapi pada dasarnya di sini memang endemiknya itu cukup kompleks. Endemik virus, endemik layu. Jadi itu ya, dari Pak Supy juga menyampaikan bahwa beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin melakukan proses budidaya tanaman. Yang ingin beliau tekankan, pencegahan itu jauh-jauh lebih berarti daripada mengobati. Dimulai dari penyiapan lahan, pemilihan benih yang tidak ada benih yang memberikan garansi benar-benar gitu. Tapi mungkin ikhtiar yang beliau lakukan adalah mencoba selektif dalam melengkapi ikhtiarnya. Sampai sejauh ini memang membuahkan hasil yang bisa dikatakan sampai saat ini masih memuaskan ya Pak? Alhamdulillah. Dari tingkat kelayuan memang mungkin masih nol. Masih nol ya? Masih nol, dan semoga tetap nol. Tetap nol. Tetap nol. Karena untuk ketahanan virus juga tadi sudah disampaikan, saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang itu. Mungkin itu Pak Supy yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri Pak Supy, tadi kan sudah disampaikan bahwa lahan itu kan di situ secara pupuk menurut saya kan sangat minim pemupukan. Pupuk yang digunakan itu juga vertipos. Dia sifatnya adalah, setahu saya dia slow release, atau untuk diserap itu memerlukan jangka waktu yang cukup lama. Iya. Kemudian kocor juga baru dilakukan 2 kali. Iya. Tapi kok pertumbuhannya kalau dilihat dari ini adalah pertumbuhan yang bisa dikatakan normal, atau dari warna daun ini juga seperti yang benar-benar sehat. Tidak menandakan bahwa pupuk yang ada di bawahnya itu sedikit. Analisa Pak Supy ini gimana? Ya alhamdulillah, kalau memang penilaiannya Mas Yaki yang tahu benar dengan tanaman, karakter tanaman, saya sudah bersyukur ya dengan hasil tanaman yang seperti itu. Ini mungkin gini Mas Yaki, jadi karena sedikit saya saat ini memberikan pupuk, tapi sebelum saya menambahkan dolomit yang kemarin, tentunya banyak pupuk-pupuk yang tidak diserap, yang tidak bisa diserap oleh tanaman, ada kemungkinan karena pengaruh pH tadi. Jadi begitu kita normalkan pH-nya, alhamdulillah kita minim pupuk saja, ternyata tanaman yang di lahan kita dengan penambahan dolomit, dengan menetralkan pH ya, ternyata tanaman kita panen makanan mungkin ya. Panen makanan. Nah, memang seperti itu ya, dengan kocoran yang sedemikian sedikit menurut saya ya, 2 kali itu nggak mungkin cukup lah untuk menyuplai nutrisi untuk sampai ke umur 55 seperti ini ya. Ya saya bukan ngalem tanaman saya, tapi saking bersyukurnya dengan hasil yang saat ini, saya seperti itu ada kemungkinan ya, betul atau tidak saya juga nggak tahu ini Mas. Analisa Pak Supy ini karena kemarin lahannya sempat terendam banjir, padahal saat itu beliau memberikan pupuk sudah lumayan banyak. Kemungkinan juga pH-nya drop waktu itu, sehingga pupuk yang ada di dalam tanah itu tidak mampu diserap oleh tanaman. Kemudian saat ini dengan pH-nya beliau jaga atau stabilkan, kalau boleh tahu saat ini berada di angka berapa Pak pH-nya? Kemarin terakhir 6,5. 6,5 atau mendekati netral, jadi pantas saja ketika nutrisi yang ada di dalam tanah yang awalnya tidak tersedia sekarang menjadi tersedia, sehingga bisa untuk diserap oleh tanaman. Sampai sejauh ini dengan hal seperti itu pertumbuhan menurut saya sangat optimal gitu. Kalau saya sih tidak terlalu menggebu-gebu untuk membuat tanaman itu subur atau tumbuh dengan hijau mengkilap, tapi yang paling sebenarnya kalau saya itu lebih cenderung melihat tanaman itu yang
aman. Kalau Pak Supy ini menurut saya kategorinya aman. Dari warna daunnya ini seperti daun-daun yang aman, dan sampai saat ini memang terbukti dari tingkat kelayuan atau kematian bisa dikatakan 0, dan insya Allah akan terus 0. Amin. Kemudian tadi juga sudah disinggung juga Pak masalah mikorizа. Mungkin banyak yang belum memerhatikan hal itu. Sejauh apa Pak manfaat dari mikorizа yang Pak Supy rasakan? Saya sudah beberapa kali tanam ya Mas Yaki. Saya juga mengikuti juga umur-umur tanaman dari mulai 35 hari, 40 hari, 45 dan sebagainya. Dengan pertumbuhan tanaman itu pertumbuhannya ya sekian itu kalau normal ya, itu standar normal. Tapi untuk saat ini di samping ada pupuk yang dulunya tidak bisa diserap dan ada bantuan mikorizа mungkin karena sifatnya itu dia simbiosis dengan akar, jadi lebih jauh dia untuk menyerap risi yang ada di dalam bedengan itu. Untuk tanaman yang sekarang ini saya rasakan ini ada pengaruhnya sekali dengan mikorizа itu. Dilihat dari pertumbuhannya sampai sekarang tanggap ini cepet banget. Cepet banget. Bedalah dengan waktu saya sebelumnya tidak memakai mikorizа itu. Iya. Jadi tingkat penyerapan pupuk ini kalau menurut Pak Supy cukup membantu kalau dibanding dengan sebelumnya. Dan juga ya pernah yang varietas lain ini kemarin sempat terserang keriting ya. Pada saat kita ngasih insek, pemulihannya terasa banget, lebih cepat untuk normal kembali untuk pupuknya. Oke, sahabat petani semua, mungkin itu yang disampaikan Pak Supy. Ini sebenarnya sudah disampaikan oleh petani lain bahwa ketika mikorizа itu diaplikasikan, di samping dia membantu proses penyerapan pupuk, dia juga apabila terkena serangan atau kendala dari luar, proses penyembuhan atau pemulihan itu biasanya lebih cepat dibanding dengan yang tanpa ya Pak ya. Iya. Ada bedanya, tetap ada bedanya. Tapi mungkin segala sesuatu itu karena proses ya Pak ya, itu tidak bisa instan. Jadi mungkin seperti Pak Supy ini sudah bisa melihat dari manfaat mikorizа. Tentunya meskipun dia perannya mungkin tidak bisa langsung instan, tapi jelas tetap ada manfaatnya. Insya Allah ada. Ya. Mungkin itu Pak Supy yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa kita sambung di video berikutnya. Tapi sebelum kita akhiri video ini, Pak Supy mungkin ada hal yang ingin Pak Supy sampaikan untuk sahabat petani semua. Okelah sahabat petani semua, jadi dari pengalaman-pengalaman yang tadi saya sampaikan ke Mas Yaki ya, Mas Yaki, dari pengalaman saya pada saat dulu kena fusarium, itu janganlah ditiru oleh teman-teman semua. Jadi teman-teman semua cukuplah saya yang mengalami waktu itu. Jadi kita berbagi untuk baiknya saja. Monggo sebelum kita berbudidaya, alangkah baiknya tanah kita, lahan kita untuk disehatkan dulu dengan penambahan dolomit, dengan penambahan mikroba di tanah yang sudah saya alami. Alhamdulillah ini justru lebih berhasil, lebih enak cara kita untuk berbudidaya. Itu Mas Yaki mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Supy untuk pesannya, dan kalau menurut saya memang ya sangat benar ya Pak Supy, dari kita belajar dari pengalaman bukan dari teori ini Pak Supy, dari pengalaman Pak Supy. Pengalaman pahit. Dan cukup Pak Supy yang mengalami. Mungkin sahabat petani semua juga saat ini sudah banyak yang mengalami hal tersebut, dan mungkin mulai saat ini bisalah kita mempersiapkan lahan yang baik atau seoptimal mungkin, sehingga kelak nantinya tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Ketika pondasinya sudah kuat, insya Allah bangunan yang ada di atasnya juga dia akan kuat. Insya Allah. Dengan ikhtiar yang sedemikian rupa, ya insya Allah hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Setidaknya saya bisa menyimpulkan beberapa hal dari Pak Supy. Yang pertama, beliau sudah cukup lelah untuk mengobati tanaman, karena dulu merawat tanaman itu sudah seperti merawat anak beliau sendiri gitu. Jadi berapapun biaya yang beliau keluarkan untuk mengobati tanaman yang terkena layu, itu sudah beliau kerahkan. Baik obat apapun beliau sudah coba aplikasikan, tapi hasilnya bisa dikatakan masih sangat minim. Kemudian beliau mencoba mengubah mindset bagaimana cara membuat lahan yang bagus supaya kelak nantinya itu tidak ada tanaman yang layu.
dengan cara penambahan dolomit untuk menetralkan atau menjaga pH dalam kondisi mendekati netral, kemudian dengan pengurangan pupuk seperti pupuk kandang yang jelas harus sudah terfermentasi, kemudian pupuk kimia yang bisa dikatakan disesuaikan, jangan terlalu berambisi, harus juga melihat musim, itu juga perlu diperhatikan, dengan penambahan mikroorganisme baik itu dalam bentuk dekomposer atau tadi seperti mikorizа, itu sangat membantu bagi perkembangan mikroorganisme di dalam tanah, dan manfaatnya juga tadi sudah disampaikan. Dan pemilihan varietas yang tepat, insya Allah itu adalah beberapa ikhtiar yang bisa meminimalisir dari resiko kegagalan. Di lahan ini adalah lahan yang bisa dikatakan endemik, mulai dari layu baik itu fusarium maupun bakteri, ditambah dengan virus. Kanan kirinya juga banyak tanaman yang bisa dikatakan tua, jadi perlu selektif dalam pemilihan benih. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Supy. Sama-sama Mas Zaki. Untuk ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan, semoga ini dapat membangun untuk sahabat petani semua dan bisa lebih semangat lagi. Amin, amin. Oke, terima kasih sahabat petani semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kami mendoakan semoga apa yang teman-teman lakukan selalu senantiasa dimudahkan dan diberikan kelancaran. Amin. Dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, dan jangan lupa untuk tetap menjadi manusia yang pandai bersyukur. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.